Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film berjudul Legend of the Broken Sword Hero yang diperankan oleh sang legend Muay Thai yaitu Buakaw Bancemek, petarung MMA yang sukses di kejuaraan dunia. Mantap pokoknya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria yang sejak kecilnya selalu dibully teman-temannya, hingga akhirnya dia ikut latihan bela diri dan terus mencari guru untuk melatihnya agar lebih kuat dan membungkam semua orang yang telah membulinya itu. Oke, seperti biasa jangan lupa udut kopainya. Kalau udah kita gaskun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil bernama Tongdi yang selalu dijaili dan dibully teman-temannya. Ia selalu dilempar dengan batu hingga membuatnya tersungkur dan terjatuh. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak-anak yang membulinya itu, kemudian Tongdi tanpa sengaja melintas sebuah lokasi di mana ia yang melihat orang dewasa sedang berlatih bela diri di sana. Ia pun merasa tertarik dan menemui seorang pelatih di sana dan meminta pelatih itu untuk mengajarinya bela diri, dengan harapan ia bisa menjadi kuat dan tidak lagi dijaili oleh anak-anak yang selama ini membulinya. Tidak lama kemudian ayah Tongdi tiba-tiba datang ke sana. Lalu sang ayah terlihat marah dan tidak menyukai kalau Tongdi berlatih bela diri dan merasa kalau anaknya itu adalah anak nakal seperti anak-anak yang lainnya. Sang ayah pun langsung membawanya pergi menemui seorang biksu dengan harapan si biksu bisa menasehatinya. Dan alasan ayahnya tidak menyukai Tongdi belajar bela diri karena ia menganggap bela diri itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Lalu Tongdi mencoba membantah perkataan sang ayah dengan mengatakan jika ia dipukuli apakah harus pasrah saja. Mendengar jawabannya itu, si ayah pun kembali marah karena tetap saja keputusannya adalah keputusan seorang ayah. Mendengar perdebatan mereka berdua, si biksu hanya bisa menghela napas panjang karena ia pun tidak setuju dengan cara berpikir ayah Tongdi itu kali ini. Lalu si biksu pun menasehati ayah Tongdi dengan mengatakan bahwa selama kita tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, maka bela diri adalah hal yang wajar. Keesokan harinya Tongdi kembali dibully oleh anak-anak nakal itu, dan kumpulan anak-anak itu diketuai oleh seorang anak bernama Wuncen yang merasa dirinya hebat dikarenakan ayahnya dikenal sebagai orang yang terpandang di desa itu. Tongdi yang sudah capek karena terus dibully oleh mereka, ia pun mencoba berlatih bela diri dengan alat yang ada dan otodidak. Ia pun langsung membalas perbuatan anak-anak itu dengan berbalik menjaili mereka dan melemparkan batu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian kita melihat Tongdi yang sudah beranjak dewasa. Ketika baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki kuda yang mendekat ke arahnya. Dan seperti nostalgia masa kecil, ia kembali dikejar oleh pasukan berkuda yang diketuai oleh si Wuncen lagi. Karena semenjak Tongdi berhasil menjailinya ketika kecil, ternyata Wuncen menyimpan dendamnya untuk kembali menghajar Tongdi. Namun berbeda saat ketika masih bocil, kini Wuncen langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Tongdi. Namun ternyata Tongdi membawa mereka masuk ke dalam hutan sehingga ia bisa menggunakan strateginya menghajar Wuncen dan pasukannya itu. Dan kali ini Wuncen harus kalah lagi hanya dengan satu orang saja dan dipermalukan di depan anak buahnya. Dengan rasa kesal ia pun pulang dan mengadukan kepada ayahnya, di mana ia mengarang cerita pada sang ayah dengan mengatakan kalau Tongdi yang telah melukainya. Namun ayahnya itu tidak percaya bualan anaknya dan justru balik memarahinya dan mengatakan jika Wuncen kembali berbuat ulah lagi pada Tongdi maka ia akan diusir dari rumah. Hingga suatu hari ada pertandingan gulat dan Tongdi sebagai petarung yang belum terkalahkan diundang untuk bertarung sebagai petarung bayaran. Sebagai petarung yang tak pernah terkalahkan di desanya itu, Tongdi menghajar satu persatu petarung dalam waktu yang singkat. Dimana jika Tongdi memenangkan setiap pertarungannya, gurunya akan mendapatkan uang dan menjadi ajang slot alias judai. Namun beberapa saat kemudian, di tengah gemuruhnya teriakan para penonton atas kemenangan Tongdi, tiba-tiba mereka semua terdiam ketika seorang pria mengatakan kalau ia ingin bertarung melawan Tongdi saat itu juga.
Dengan tatapannya yang dingin, sang pria menantang untuk bertarung dengan tangan kosong di pinggir sungai. Hingga pertarungan mereka pun dimulai. Namun dalam pertarungan itu Tongdi tidak bisa berkutik dan ia terus dihajar hingga pingsan di sungai itu. Dan atas kekalahan itu membuat sang guru meninggalkannya begitu saja, di mana ia merasa kalau Tongdi sudah tidak dapat lagi diandalkan karena tak dapat lagi menghasilkan uang untuknya. Setelah itu ada pria yang mabuk yang menolongnya. Dalam kebingungan Tongdi menanyakan kemanakah semua orang dan gurunya pergi. Tongdi hanya bisa terdiam dan tidak menyangka kalau ia akan ditinggalkan ketika ia kalah. Lalu pria mabuk ini memberitahukan bahwa gerakan dirinya setiap kali bertarung terlihat asal mukul saja dan tidak memiliki dasar gerakan bela diri. Lalu ia menyuruhnya untuk mempelajari teknik dasar bela diri dulu dan mencari seorang guru yang bisa mengajarinya. Karena perkataan itulah kemudian Tongdi memutuskan untuk berkelana ke setiap desa untuk mencari perguruan bela diri. Hingga tibalah Tongdi di sebuah desa. Di sana ia melihat sekelompok orang-orang sedang berlatih bela diri. Ia pun langsung ikut berlatih tanpa izin dan tanpa sepengetahuan guru pelatih di sana. Hingga akhirnya sang guru itu pun terlihat kebingungan ketika melihat wajah Tongdi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lalu guru itu pun bertanya pada Tongdi siapakah dirinya dan kenapa ia diam-diam masuk dalam barisan untuk berlatih. Tongdi pun lalu memperkenalkan dirinya, kemudian menjelaskan niatnya yang begitu besar untuk belajar ilmu dasar dan teknik-teknik bela diri sesungguhnya. Ia pun memohon-mohon kepada sang guru untuk menerimanya sebagai murid di perguruan itu. Lalu guru itu yang melihat keseriusan dan semangat terpancar dari wajah Tongdi akhirnya mengizinkannya berlatih di dalam perguruannya. Di keesokan harinya Tongdi mulai bergabung dan berlatih dengan murid-murid lainnya. Tanpa rasa lelah ia pun terus berlatih lebih menguasai teknik dasar ilmu bela diri baru di sana. Sang guru pun langsung mengajarkannya beberapa teknik bela diri yang belum pernah Tongdi ketahui sebelumnya. Di mana sang guru mengatakan saat kita berhasil menangkap kaki sang lawan maka itu kesempatan kita untuk melumpuhkan kakinya dengan memukulnya hingga roboh. Hingga beberapa minggu kemudian sang guru ingin melihat kemampuan Tongdi setelah beberapa lama berlatih di tempat itu. Ia pun meminta Tongdi untuk berduel dengan salah satu murid senior yang dianggap paling terkuat di perguruan itu. Namun ternyata sebagai murid junior Tongdi mampu mengalahkan senior terkuat di sana. Meski itu belum selesai karena senior itu langsung menyerangnya dari belakang tanpa Tongdi sadari. Namun ternyata sang guru malah menegur Tongdi dengan mengatakan kalau dalam pertarungan Tongdi jangan sampai lengah. Karena jika musuh dipastikan belum menyerah maka pertarungan itu dianggap belum selesai. Hingga suatu hari ketika Tongdi sedang berlatih, terlihat ada seorang pria tengah memperhatikan Tongdi dari kejauhan. Yang ternyata pria itu adalah anak buah Wung Chen yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu. Ia pun langsung melaporkan hal itu kepada Wung Chen. Hingga esok harinya Wung Chen pun datang dengan pengawalnya yang membawa banyak pasukan dan mencari keberadaan Tongdi. Namun kedatangan mereka itu membuat sang guru marah karena mereka datang tidak sopan dan memaksa menyerahkan Tongdi. Namun sebelum terjadi keributan akhirnya Tongdi datang menyerahkan diri karena ia tidak ingin masalah pribadinya sampai membuat orang lain terluka. Karena ia sadar masalahnya itu dengan si Wung Chen tidak ada kaitannya dengan warga desa yang sudah sangat baik dengannya. Hingga akhirnya tangan Tongdi pun diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda. Namun melihat hal itu sang guru terlihat tidak terima dengan perlakuan mereka yang membawa paksa murid kesayangannya itu. Lalu ia mengancam pengawal Wung Chen dengan mengatakan akan balas dendam atas perbuatan mereka itu. Si pengawal yang tidak terima dengan ancaman guru Tongdi, ia pun langsung menyerang warga dan mengacak-acak rumah mereka bahkan membakarnya. Melihat semua kekacauan itu, Tongdi tidak bisa menahan semua amarahnya hingga ia pun berhasil melepaskan ikatan tali yang terikat. Lalu ia menghajar satu persatu anak buahnya Wung Chen. Hingga akhirnya mereka pun langsung kabur meninggalkan desa itu.
Setelah kejadian itu, Tongdi pun memutuskan untuk pergi dari desa itu demi menghindari masalah yang lebih parah karena keberadaannya yang dapat merugikan warga desa. Di sisi lain, pengawal Honchen yang baru saja tiba di rumah melaporkan kejadian itu kepada ayah Honchen. Namun laporan itu justru membuat si ayah marah besar kepada mereka karena harga dirinya sebagai seorang yang terpandang di desa itu seakan dijatuhkan akibat tindakan bodoh dari anaknya yang masih saja mengganggu Tongdi dari kecil hingga sekarang. Mendengar ucapan ayahnya itu, Honchen bukannya sadar, ia dan pengawalnya malah merencanakan untuk menculik dan menghabisi seluruh warga desa yang berpihak kepada Tongdi. Sementara itu, Tongdi sedang melanglang buana untuk memulai kehidupan barunya. Namun ternyata ada seorang anak muda dari desa yang mengikutinya sejak awal yang bernama Bungkat, di mana ternyata selama ini ia sangat kagum dengan aksi bela dirinya Tongdi yang membuat Bungkat pun memutuskan untuk ikut bersama Tongdi kemanapun pergi. Setelah beberapa lama berjalan, mereka pun sampai di sebuah desa pecinan dan bertemu dengan seorang gadis bernama Lingling, yaitu anak dari pemilik sebuah sanggar kesenian. Keesokan harinya, Bungkat yang sedang tertidur di bawah sebuah pohon terbangun karena dikagetkan oleh Lingling, di mana Lingling mengatakan kalau Tongdi baru saja pergi meninggalkannya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan beberapa rombongan yang membawa kereta gotong melintasi sebuah hutan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perampok yang ternyata itu adalah Honchen dan anak buahnya lagi. Mereka tanpa belas kasihan membunuh para penjaga berkuda tanpa ampun yang masih mau melawan. Ketika anak buah Honchen akan menyerang kereta gotong itu, salah seorang wanita bernama Lim Yung mencoba melawannya. Hingga akhirnya dalam situasi yang tidak seimbang itu, tiba-tiba Tongdi datang ke sana dan mengajar para perampok itu hingga mereka pun kabur dari sana. Dan Tongdi pun berhasil menyelamatkan Lim Yung. Dan di sini terlihat Tongdi yang mulai menyukainya. Sebagai tanda terima kasih, Lim Yung memberikan Tongdi sebuah cincin dan setelah itu mereka pun berpisah. Lalu Tongdi pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga akhirnya ia sampai di sebuah desa, di mana ia kembali menemui seorang guru perguruan bela diri dan memohon diizinkan menjadi salah seorang murid di sana. Dan setelah Tongdi menunjukkan kemampuan dan skill bela dirinya, guru itu pun berpikir kalau Tongdi mempunyai bakat yang bagus dan ia pun diizinkan untuk bergabung sebagai murid di sana. Namun tanpa Tongdi ketahui ternyata Bongkat juga berada di sana, di mana ternyata Bongkat sudah lebih awal datang ke desa itu dan juga diterima sebagai murid oleh si guru. Hingga beberapa bulan Tongdi berada di desa itu dan melewati hari-harinya dengan terus berlatih. Ia juga diajarkan beberapa jurus mematikan dari gurunya. Hingga suatu hari sang guru mengumumkan pada seluruh muridnya kalau ada sebuah acara turnamen antar perguruan. Siapapun yang nantinya memenangkan kompetisi itu akan diangkat sebagai penerus perguruannya dan mewarisi ilmu dari sang guru. Lalu guru itu menunjuk Tongdi untuk mengikuti turnamen itu karena ia yakin Tongdi memiliki kemampuan yang baik dalam bertarung. Sebelum mengikuti turnamen itu, sang guru mengajari dulu Tongdi jurus rahasia yang selama ini belum diajarkan kepada murid yang lainnya. Setelah diajarkan jurus rahasia itu, Tongdi semakin giat berlatih begitu keras untuk bersiap-siap mengikuti kompetisi antar perguruan. Beberapa hari kemudian kompetisi itu pun tiba. Di sana secara kebetulan Tongdi melihat seorang pria pengembala yang dulu pernah mengalahkannya saat dia masih menjadi seorang petarung bayaran. Di awal kompetisi, Tongdi menyaksikan petarung demi petarung yang mengalahkan lawannya dari perguruan lain. Mereka terlihat begitu beringas dalam menumbangkan lawannya tanpa ampun. Lalu seorang guru terlihat menghina dan meremehkan guru Tongdi. Namun guru Tongdi mencoba sabar dengan penghinaan itu. Hingga akhirnya giliran Tongdi yang maju untuk bertarung berbekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru, yang membuat semua orang pun tidak menyangka ketika Tongdi meratakan satu persatu para petarung. Setelah kompetisi selesai, Tongdi dan Bungket berpamitan kepada sang guru dan memilih melanjutkan perjalanannya lagi mencari guru baru untuk menambah ilmu bela dirinya itu. Dan sang guru pun tidak dapat menahan kepergian Tongdi selain memberikan secari kertas yang berisikan teknik dan jurus bela diri untuk Tongdi.
Ketika di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Ling Ling, dan kali ini ia meminta untuk ikut bersama mereka dan juga seorang pemuda dari desa lain. Singkat cerita, hingga sampailah mereka di sebuah desa. Di sana mereka bertemu dengan seorang guru silat yang hobinya minum amer dan mabuk setiap harinya. Namun ternyata guru ini sangat ahli dalam menggunakan pedang. Dan siapapun yang ingin berguru dengannya diberikan satu syarat, yaitu para calon murid harus memberikan minuman amer kesukaannya. Dan syarat itu pun langsung dipenuhi oleh Tongdi dan teman-temannya untuk menjadi murid guru itu. Kemudian mereka pun diajarkan bagaimana melakukan teknik hingga mahir menggunakan pedang. Walaupun dalam keadaan ngeplay, ternyata guru ini tidak boleh dianggap remeh karena kekuatannya justru berada di saat ia dalam kondisi mabuk. Dengan begitu Tongdi dan teman-temannya memanfaatkan waktu berlatih dengan sangat keras dan mempelajari teknik-teknik berpedang yang diajarkan oleh guru itu setiap harinya. Hingga akhirnya Tongdi dan teman-temannya pun pamit dari perguruan itu, meskipun Tongdi belum sepenuhnya mahir dalam menggunakan pedang. Namun sebelum pergi, sang guru juga memberikan hadiah kepada mereka, yaitu 4 bilah pedang yang ternyata dibuat langsung oleh sang guru. Kemudian mereka pun pergi dari sana dan kembali menyusuri hutan. Namun di tengah perjalanan, anak buah Wong Chen melihat mereka. Tanpa banyak bacot, salah satu dari mereka membidik Tongdi. Namun sayangnya yang kena malah Bungkat. Melihat hal itu, Tongdi pun langsung menggunakan taktik bersembunyi untuk melihat arah lawan. Kemudian ia langsung menyerang mereka. Dan ketika anak buah Wong Chen terbunuh, salah satunya berhasil kabur ketakutan. Setelah tawuran itu, Tongdi dengan segera membawa Bungkat menggunakan kuda untuk mencari bantuan di desa terdekat. Dan ketika sampai di desa, Bungkat langsung dibawa ke seorang tabib. Namun tabib itu ternyata tidak sanggup untuk mengobati luka Bungkat yang sangat serius. Namun tabib itu hanya memberikan saran untuk membawanya ke seorang tabib profesional kenalannya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke sana. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di desa tabib itu. Dan seorang pria segera membantu mereka membawa Bungkat kepada tabib profesional. Hingga akhirnya Bungkat pun diobati dan bisa terbangun dari masa kritisnya. Di sana Bungkat sangat berterima kasih kepada Tongdi dan teman-temannya karena tanpa bantuan mereka ia pasti bakal modar. Singkat cerita, Raja Thailand kembali mengadakan kompetisi besar-besaran. Tongdi yang ingin mengikuti kompetisi itu pun tanpa sengaja kembali bertemu dengan Lim Yung yang saat itu ikut mendampingi ayahnya yang juga akan mengikuti kompetisi itu. Namun ternyata ayah Lim Yung itu adalah pria yang pernah mengalahkan Tongdi saat ia masih menjadi seorang petarung bayaran. Tidak lama kemudian pertarungan akan dimulai, di mana satu persatu petarung saling menunjukkan kekuatan dan skill mereka masing-masing. Sampai akhirnya giliran Tongdi yang akan melakukan pertarungan. Namun tidak sangka kali ini ia dipertemukan langsung dengan ayahnya Lim Yung. Dan inilah kesempatan Tongdi untuk bisa mengalahkan ayahnya Lim Yung setelah Tongdi sendiri pernah dikalahkannya dulu. Sebelum baku hantam terjadi, terlihat Tongdi melakukan gerakan menerkam janda dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Namun setelah beberapa gerakan, akhirnya Tongdi pun berhasil mengalahkan ayahnya Lim Yung. Namun kemenangan itu membuat sang raja penasaran dengan kekuatan yang Tongdi miliki. Lalu ia menurunkan seorang petarung andalan sang raja yang tak pernah terkalahkan untuk melawan Tongdi. Dengan badan burete dan wajah beringas, petarung itu maju ke depan dan siap untuk bertarung. Namun ternyata pria itu tidak lebih kuat dari ayah Lim Yung, di mana Tongdi dengan mudahnya mengalahkannya hanya dengan beberapa pukulan yang meretakkan kepala petarung. Dengan kemenangan Tongdi itu membuat penonton bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan raja sendiri pun terlihat takjub melihat ilmu bela diri yang ditunjukkan oleh Tongdi.
Raja pun menobatkan Tongdi sebagai legend petarung bela diri Muay Thai, yaitu seni bela diri yang mengandalkan pukulan dan tendangan. Tidak jarang juga menggunakan jurus menghantam kepala lawan. Dan film pun tamat. Mantap, ending yang sangat baik.